Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sobat netizen di channel Umar and Brother Sisters. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca MPPT dari sebuah sistem PLTS atau listrik tenaga surya. Jadi sobat netizen, MPPT ini merupakan salah satu jenis dari SCC, yaitu Solar Charger Controller, kontrol untuk dari suatu panel surya untuk mencharge ke dalam suatu baterai. Sobat netizen semua, Solar Charger Control MPPT ini merupakan singkatan dari Solar Charger Controller Maximum Power Point Tracking. Jadi MPPT itu singkatan dari Maximum Power Point Tracking sebagai pengatur pengisian baterai, di mana sistem dapat menghasilkan atau mengoptimalkan kinerja antara panel solar dengan baterai. MPPT beroperasi mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dari SCC jenis PWM. Jadi tingkat efisiensinya bisa mencapai 92 sampai 95%. Sebagai patokan satuan panel surya, seperti kita ketahui bahwa adalah patokan panel surya itu adalah watt. Jadi hal ini adalah mengidentifikasikan daya yang dapat dihasilkan oleh panel surya ketika disinari matahari. Kalau kita kalikan tegangan maksimum dari suatu panel solar dengan arus maksimum dari suatu panel solar yang tercatat pada suatu label di panel solar, biasanya itu di belakangnya itu, maka akan dapat ditentukan kapasitas panel solar tersebut dalam satuan muatan atau watt. Jadi sebagai contoh, mungkin IMP-nya 10 ampere. Jadi IMP itu arus maksimumnya sekitar 10 ampere dan tegangan maksimumnya atau PMP-nya itu sekitar 24 volt. Maka kapasitas daya panel surya tersebut dikalikan saja 10 dikali 24, maka akan didapat kapasitas daya itu sekitar 240 watt. Harus diingat bahwa panel surya adalah perangkat dengan arus tetap. Jika baterai dicharge bertegangan di bawah tegangan panel surya, maka tegangan panel surya secara otomatis menyesuaikan dengan tegangan baterai. Jadi kalau tegangan baterainya 12 volt, maka tegangan panel surya akan turun dari 24 volt menjadi 12 volt. Dengan demikian, kinerja panel surya bukan lagi 240 watt, tetapi outputnya menjadi 12 volt dikali 10 ampere, sekitar 120 watt. Nah, jika seperti ini, PLTS kita akan kehilangan daya separuhnya, yaitu 120 watt. Untuk mengatasi hal ini, maka dibutuhkanlah SCC dengan sistem MPPT agar daya 240 watt dari panel solar bisa maksimal dapat kita capai tetap menjadi 240 watt. Inilah kelebihan dari SCC MPPT. Jadi dapat disimpulkan SCC sistem MPPT ini mampu melakukan konversi tegangan output DC dari solar, ya, dari panel solar itu kan DC, solar panel yang lebih tinggi ke tegangan lebih rendah yang diperlukan oleh baterai. Karena biasanya itu baterai itu kebanyakan mempunyai tegangan sekitar 12 volt. Jadi kita akan membaca dari suatu MPPT, SCC MPPT. Jadi MPPT yang saya miliki ini adalah MPPT merek POWMR. Ini cukup menengah harganya. Jadi di atas harga dari SCC sejuta umat yang sekitar 100-an ribu.
Ini harganya sekitar 1,5 PAU-MR. Memang kabar-kabarnya di atas PAU-MR ini lebih tinggi seperti MPPT, MSB. Tetapi demikian kita menyesuaikan juga dengan budget yang kita miliki. Jadi sobat netizen semua, kita akan membaca layar monitor di SCC PAU-MR ini apa maksudnya. Yang di layar terbaca itu baterai itu sedang di-charge, jadi solar panel sedang bekerja mencas baterai. Memang ini waktu menunjukkan pukul 9 pagi. Jadi sebelah kanan itu 274 watt itu adalah daya yang dihasilkan oleh panel solar di atas atap rumah ini. Jadi panel solar yang dimiliki itu ada sekitar 6 keping, 6 panel solar dengan kapasitas daya itu per keping itu 120 WP. Jadi dapat menghasilkan daya 120 watt per week atau per jam ketika sinar matahari itu full. Jadi kalau dikalikan 6 jadi dapat menghasilkan daya sekitar 720 WP ketika matahari puncak-puncaknya itu sekitar jam 12 siang. Jadi sobat netizen, jadi daya yang dihasilkan oleh panel solar pada pagi hari ini mencapai 270 watt yang akan disimpan ke dalam baterai. Sementara tegangan atau voltase dari panel solar ini sekitar ini 555,5, jadi sekitar 50 sampai 60 volt ini ya. Jadi kalau dibagikan 6 keping, jadi satu panel solar itu mempunyai tegangan sekitar 10 volt maksimumnya ya. Karena ini masih pagi, jadi sekitar 5,6 5,4 sekitar 9 volt, hanya 50-an 60-an volt. Jadi kalau dia maksimum itu 60 volt harusnya. Ini hanya terbaca sobat netizen 50 55,5 ini. Jadi tergantung sinar mataharinya ya. Jadi ini cara membaca pada layar ini. Nanti kita naikkan saja ininya. Ini untuk baterai. Jadi tegangan baterai ini pada saat ini tegangan baterainya itu 26,8 volt. Jadi memang sistem tegangan baterai kita setting menjadi 24 volt. Sebenarnya satu baterai ini adalah 12 volt. Jadi kita rangkai menjadi 24 volt untuk menyesuaikan dari sistem kinerja panel solar ini. Jadi kita bikin 24 volt. Ini terbaca baterai mempunyai tegangan 26,9 volt. Sebenarnya itu kalau kita dibagi dua itu sekitar 13,9 volt. Ini jadi menunjukkan bahwa baterai ini sudah hampir penuh dengan arus yang berjalan itu adalah 10 ampere. Jadi 10 ampere itu ketika bisa dialirkan menjadi listrik sekitar 2000-an watt ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk 2000-an watt per jam atau per hours. Jadi 10,1 ampere. Jadi ini terus naik. Sistem panel solar ini akan maksimum mengisi baterai itu sekitar 29 volt. Jadi ini memang disetel untuk 24 volt. Jadi daya loading baterai itu dari panel solar itu diatur hanya maksimum. Nanti kalau 29 volt dia akan putus ini inverternya. Inverternya ini kapasitasnya ini adalah 2000 volt ampere atau 2000 watt. Jadi ini sistem ini juga dilindungi oleh MCB. Jadi kalau ada arus pendek ataupun nanti ada konslet, nanti dia akan putus dengan sendirinya. Untuk sebelah kiri MCB, paling sebelah kiri ini
adalah kabel dari panel solar menuju baterai. Jadi kalau ini kita matikan, maka panel solar ini akan berhenti mengalirkan dayanya. Kita coba, kita turunkan sobat netizen. Kita lihat itu gambar sinar mataharinya berubah menjadi malam. Jadi tidak ada arus yang masuk ya ke baterai dari panel solar. Itulah guna MCB ini. Jadi kalau ada konslet di atas nanti dia akan turun dengan sendirinya. Jadi ini ditunjukkan dengan gambar bulan bintang itu ya, sebelah kiri atas. Jadi kalau kita naikkan nanti gambarnya berubah menjadi gambar matahari. Nah, ini menunjukkan MCB untuk dari solar panel ke baterai. Sementara sebelahnya ini dari baterai ke SCC MPPT. Jadi kalau kita pengen memutus aliran baterai ke MPPT, maka kita turunkan saja MCB yang ini, yang tengah-tengah ini ya. Sementara untuk kontrol satu lagi, ini adalah MCB dari inverter menuju arus pemakaian kita. Jadi misalnya baterai ini nanti ya, kalau malam kan tidak ada kita memakai PLTS, maka nanti inverter ini akan bekerja melalui kontrol dari MCB ini. Jadi kalau misalnya ada arus pendek yang ada aliran listrik, maka dia akan turun dengan sendirinya. Inilah pengaman kita sobat netizen memakai MCB. Sangat penting kalau terjadinya arus pendek. Ini untuk menjaga supaya peralatan PLTS kita ini lebih awet dan terjaga, tidak mudah terbakar. Jadi ini adalah kontrol LVV, kontrol otomatis baterai. Jadi baterai ini memang dengan kekuatan 24 volt. Sistemnya sebenarnya ini adalah 12 volt kali 200 Ah. Jadi dapat 12 volt kali 400 Ah. Kalau ini berada di 22 volt, maka baterai akan memutus aliran arus secara otomatis. Ini berguna apa? Supaya baterai lebih awet dan tetap terjaga 50% daya yang tersimpan di dalam baterai. Kalau kita paksakan sampai habis, nanti baterainya akan cepat soak. Sayang, baterai ini mahal, harganya sekitar 3 jutaan satu. Jadi kita harus pandai-pandai merawat, dan ini kita gunakan LVV sebagai kontrol apabila daya yang ada di baterai itu telah berkurang. Jadi kalau dia berada di 22 volt, maka otomatis akan terputus dengan sendirinya. Jadi kalau 22 volt itu, satu baterai itu sekitar 11 volt pengaturannya. Mungkin itu penjelasan sobat netizen di MPPT POW-MR yang digunakan di PLTS kami. Nanti kita akan membahas tentang lainnya terkait dengan PLTS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.